Assalamualaikum rekan-rekan semua. Kali ini saya akan berbagi cara menanam rumput odot ya, agar cepat tumbuh, tentunya cepat juga dipanen. Dan sebelumnya pada dasarnya ya, untuk rumput odot ini cepat sekali tumbuh ya. Nah, jadi istilah kasarnya itu si rumput odot ini asal nempel di tanah dia tumbuh ya, tumbuh mengeluarkan tunas. Nah, dan antara yang tumbuh mengeluarkan tunas kemudian mati ya, dan juga ada yang mengeluarkan tunas kemudian dia hidup sampai dipanen ya. Tentunya kalau yang tumbuh keluar tunas itu itu memang sudah biasa ya, karena rumput odot ini berkarakternya begitu ya. Jadi istilahnya anak kecil juga bisa lah kalau nanam asal numbuh mah ya. Nah begitu kira-kira yang akan saya tutorialkan di sini, cara menanamnya ya, agar tumbuh kemudian tidak mati ya. Pada umumnya begitu ya, yang diharapkan itu tumbuh tidak mati kemudian bisa dipanen ya. Karena rumput odot ini cepat sekali, per 3 bulan saja setelah tanam bisa dipanen, tetapi dengan cara tanam yang benar ya. Untuk cara tanamnya yang harus yang benar. Kalau teknik penanamannya yang salah itu ada kemungkinan numbuh sih numbuh ya, tetapi dia mati ya. Nah itu yang tidak kita inginkan, numbuh tapi mati. Yang diinginkan adalah numbuh kemudian kita panen. Nah untuk cara menanamnya kita langsung saja ya ke tutorialnya. Nah ini rumput odot ya yang akan saya tanam ya. Ini benihnya ya, benih rumput odot seperti ini. Kita ambil saja segini. Jadi ambil kisaran 10 cm ya, 10 cm dari daun. Nah ini sudah cukup ya, ini 10 cm dari daun ya. Nah ini rumput odot. Nah ini untuk pemilihan benihnya saya pilih yang seperti ini ya. Nah ini. Nah kita akan ke cara tanam ya. Nah untuk cara tanam rumput odot ini ya, saya tidak membuang dari daun-daun ini ya. Karena apa? Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Ketika dipotong dari sini ya untuk nanamnya, ketika dipotong dari sini, dari daun-daun ini saya tanam ya segini misalkan. Yang terjadi memang benar ini tumbuh juga ya, keluar tunas dari sini, keluar tunas. Nah yang terjadi apa? Ketika musim hujan, bekas pemotongan di sini ya. Nah di sini bagian ini air hujan tersebut masuk sehingga terjadi pembusukan ya, pembusukan batang yang akhirnya si odot ini mengeluarkan tunas benar, akan tetapi air masuk ke sini, ke batang ini ya, ada pembusukan, kemudian yang ini bukan tunasnya itu bukan malah jadi bagus ya, tetapi malah ikut busuk juga. Ini dari penanaman yang dipotong dari sini ya, ini pengalaman saya pribadi ya. Nah karena apa, di lokasi saya ini dulunya saya tanami
sekitar 100 batang ya, kurang lebih 100 batang dari teman dulu, dari teman ya, dapat dari teman ya, 100 batang. Nah, yang numbuh itu untuk cara tanam yang dipotong ya, tidak seperti ini secara langsung ya. Jadi untuk yang dipotong ya seperti ini ya tadi ya. Nah, yang numbuh itu hanya berapa? Dari 100 batang itu mungkin kisaran 10 rumpun lah. Itu juga tidak sempurna semua. Yang normalnya hanya 2 rumpun. Nah, itu ruginya saya ya. Waktu itu 100 batang hanya jadi 2 rumpun. Kalau yang dipotong seperti ini ya. Akan tetapi saya pernah coba ya. Dari yang posisi menanam begini langsung ya dengan daunnya. Itu 100% ya. Dari cara nanam yang dengan daunnya ini numbuh semua ya. Misalkan kita nanam 5 rumpun atau 10 rumpun, itu tidak akan ada yang mati ya. Saya jaminannya itu tidak ada yang mati semua. Nanti saya tunjukkan ya, yang itu yang penanamannya tidak pakai ini ya. Ya yang pertama sekali saya nanam dipotong ya nanti. Nah, ini untuk cara tanamnya cukup begini saja. Dan untuk melubanginya itu tidak harus dalam, cukup beberapa senti lah, 5 senti ya kedalamannya. Ini juga tidak harus bersih, tidak harus menggunakan bedengan ya, rumput-rumputnya aja cukup segini, begini saja ya rumput-rumputnya, tetap dia hidup, numbuh bagus ya. Jadi kalau kita resihkan semua ya, kalau kita bersihkan rumput-rumput yang sudah ada, itu kalau caranya dipotong ada kemungkinan ini tidak numbuh, rumput yang sudah ada pun malah mati ya. Jadi kita sudah rugi 2 kali ya. Nah, jadi saran saya untuk menanam rumput odot ini alangkah baiknya seperti ini, langsung dengan daun-daunnya. Nah, ini cukup begini saja ya. Nah, untuk ini dimiringkan ya, sedikit dimiringkan. Jangan sampai berdiri tegak lurus begini ya. Nah, jangan sampai begini, jadi posisinya harus agak miring. Nah, tujuannya tunas-tunas yang di bawah ini yang terkubur nanti keluarnya lebih banyak. Ya. Ini akan lebih banyak dari sini keluar tunas. Nah, untuk setidaknya ini nanti ketika keluar tunas ini untuk rumput odot ini ya cepat sekali. Biasanya ini di atas 5 ya, 5 tunas dari sini ya, 5 tunas. Setelah 3 bulan ini bisa tunas-tunas yang 5 ini sudah bisa dipanen. Kemudian yang ini tetap hidup ya, kita bisa potong lagi untuk dipindahkan lagi ya. Nah, begitu kira-kira untuk membudidayakan atau memperbanyaknya ya, cara untuk memperbanyaknya nanti ya. Nah, itu kira-kira. Nah, setelah ini saya akan tunjukkan ya dari rumput odot yang posisinya dulu ya saya tanamnya seperti ini dengan daunnya ya. Nah, langsung saja ya. Dan ini dulu di sini lokasi tempat menanam rumput odot ya. Nah, yang tumbuh ini hanya 2 rumpun, yang tumbuh benar-benar normal itu hanya 2 rumpun. Nah, ya ini 1 rumpun yang dengan cara dipotong ya, 1 rumpun, dan ini 1 rumpun. Ini dengan teknik dipotong ya, dipotong batangnya, tidak dengan daunnya ya. Akan tetapi yang ditanam dengan daunnya ini
tumbuh semua ya, saya pindahkan dulu dari sini juga ya, dari lokasi ini ya, saya pindahkan dari satu batang begitu kira-kira. Dan rumputnya itu sudah banyak ya. Nah, ini rumputnya kemarin sudah dipanen juga ya, ini satu rumpun. Ini rumput odot ini ya. 3 hari yang lalu ini dipanen ya. Nah, ini tumbuh semua ya. Walaupun di tempat ini tidak harus bersih, tetap tumbuh ya. Nah, ini banyak suket-suket liar juga ya, tetapi dia mampu tumbuh sempurna ya, dibandingkan dengan cara penanaman yang dipotong daunnya, yang dihilangkan daunnya ya, yang digunduli. Ini lebih bagus pertumbuhannya. Ini jadi cara nanamnya juga tidak harus di tempat yang resik-resik ya. Nah, ini rumput odot ini. Nah, ini rumput odot. Nah, ini yang cara tanamnya dengan daunnya langsung ya. Nah, ini lebih bagus ya, dan tidak ada yang mati lah istilahnya. Nah, ini juga sama ya. Kemudian ini hidup semua ini kalau yang ditanam dengan cara yang tidak dibuang daunnya ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini walaupun suket semua ya, tapi dia numbuh bagus. Nah, ini rumput odot juga ini. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk saran saya ya, untuk rekan-rekan yang ingin menanam rumput odot ya, jadi tidak harus pakai bedengan juga, tidak ya, tidak harus bersih juga ya, menghilangkan rumput-rumput sekitar seperti ini, tidak ya. Karena rumput odot ini asal nempel ya, secara kasarnya asal nempel di tanah, dia numbuh dengan baik ya, begitu kira-kira. Nah, untuk numbuh itu supaya langsung dipanen ya, intinya agar bukan sekedar numbuh ya, numbuh mati ya itu percuma juga. Kalau hanya untuk numbuh kemudian mati ya percuma. Yang bagus itu numbuh kemudian bisa kita panen ya, jadi kita juga tidak pusing. Nah, ini lokasi dulu ya, saya tanami sekitar 100, kurang lebih 100 ya. Ini tidak hanya 2 rumpun tadi ya. Nah, ini hanya 2 rumpun ini yang numbuh ya. Dan yang tadi itu saya ambil indukannya dari sini malah ya. Nah, ini cuma 2 rumpun dari yang 100 itu, cuma numbuhnya 2 rumpun ya. Kalau dengan cara yang dipotong itu resikonya sangat tinggi ya, menurut saya pribadi ya. Ini resikonya memang sangat tinggi sekali kalau yang dipotong dibuang daunnya, resikonya sangat tinggi. Beda dengan yang ditanam langsung dengan daunnya ya, seperti ini, seperti yang tadi ya. Nah, seperti ini 3 hari kemudian ya, pucuknya ini akan segar ya, tidak akan layu. Kemudian juga kalau musim hujan ini justru dia akan lebih senang, lebih cepat pertumbuhannya ya. Nah, mungkin untuk perawatannya juga ini setelah seminggu boleh ya dipupuk. Boleh dipupuk, boleh dengan pupuk kandang juga atau pupuk toko. Tapi untuk pupuk toko harus sedikit ya untuk dosisnya ya. Ini untuk perawatannya seminggu sudah boleh dipupuk ya, kalau seperti ini. Nah, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini ya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.